Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Oke, untuk itu kita lebih semangat lagi, kita yang dulu untuk tepuk tangan, tepuk semangat. Oke, sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, terima kasih nak ya, cukup semangat sekali ya. Kita berdoa menurut agama masing-masing nak ya. Semoga berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar melakukan berdoa menurut agama dasar masing-masing dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Setelah berdoa, seperti biasa, Bapak absen dihadirkan dulu nah ya. Sepertinya tadi Bapak lihat ada beberapa siswa yang sudah izin, ada yang tetangganya meninggal, ada yang sakit, coba terapi tempat tadi ya. Semoga yang kena musibah diberi kesabaran ya. Dan yang teman-teman yang sakit, semoga penyakitnya cepat sehat pada Allah sehingga bisa beraktivitas seperti biasa, yaitu belajar ya. Dapat tadi masuk Kanza, terus Akira ya, Raisa. Yang Raisa masih keadaan sakit. Oke, anakku sekalian, selanjutnya pembelajaran baru mau kita mulai ya. Begitu jadwal hari ini, yaitu masih materi pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, tentang apa itu kalau pertemuan awal dulu ya, yang pertemuan pertama itu tentang apa, yaitu menyimak ya. Masih ingat nak, tujuan menyimak itu apa yang kemarin masih ingat? Masih ingat apa? Yaitu memahami isi teks bacaan. Dengan menyimak kalian baru memahami isi teks bacaan itu ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Nah, yang kedua yaitu tentang membaca ya. Membaca tujuannya membaca kemarin, yaitu dengan membaca kita mengetahui itu apa itu kata, apa itu paragraf, apa itu pokok, apa itu kalimat. Masih ingat saja apa itu kalimat? Najwa? Dari beberapa kata. Bagus, masih ingat ya. Yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan kata? Arifah? Gabungan dari beberapa huruf. Mas ternyata masih ingat ya. Ya, usah dimaksud dengan paragraf, tidak? Paragraf adalah
adalah gabungan beberapa kalimat. Ya, ternyata pas seperti muridnya Pak Tri pinter-pinter masih ingat betul-betul dulu itu ya. Tetap masih ingat ya. Terus apa lagi nak? Dengan membaca kita akan tahu apa? Tentang apa lagi? Tentang huruf kapital ya. Nah, ini coba tanya ini. Huruf kapital itu huruf apa ya Raga kira-kira? Diingat Raga? Huruf kapital. Huruf yang berawalan besar. Masih ingat. Terus kira-kira siapa yang bisa beri contoh huruf yang diawali dengan huruf kapital? Kira-kira itu menyebutkan nama apa aja ya yang huruf kasih huruf besar itu? Masih ingat? Baik. Nama orang. Nama orang apalagi Ariel? Nama apalagi Aurel? Oke ya, nama kota, jadi nama orang, nama kota, nama wilayah, nama desa itu diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Apalagi ya, setelah kita mengetahui huruf kapital ada lagi, yaitu kita dari baca itu mengetahui tentang tanda baca. Siapa yang kira-kira bisa menyebutkan beberapa tanda baca? Titik dan koma. Ya, tanda baca titik dan koma. Apalagi Fatihah. Tanda seru, apalagi? Tanda tanya. Tanda tanya, ya. Jadi ada tanda titik, ada tanda seru, ada tanda koma, dan ada tanda tanya. Nah, itulah yang kita tahu semua ya. Berikutnya lagi sudah tahu tentang menyimak tujuannya, kemudian membaca. Yang kemarin tujuan menulis, nah itu ya. Tujuan menulis, ya. Siapa yang masih bisa menyebutkan? Tujuan menulis adalah dengan menuliskan koma besar menulis maka otak kalian itu menjadi cerdas nak. Itu diingat itu ya. Jadi kalau kalian kepingin cerdas otak kalian biasakan untuk selalu menulis. Ya, jadi pahami. Jadi pahami ya. Oke, ya. Sekarang ini tujuan kita pembelajaran adalah tentang berdiskusi. Dan di dalam berdiskusi itu tentunya berkaitan dengan berbicara. Ya kira-kira akan bisa kayak ini ya. Coba Raka, tujuan diskusi itu apa nanti? Tujuan diskusi adalah mengembangkan pendapat diri sendiri dan orang lain. Pinter, coba ya, asal langsung bisa ya. Kemudian berikutnya apa lagi? Haika? Diskusi kelompok adalah mengembangkan keterampilan dan keberanian. Oh, kan? Mengembangkan keterampilan dan keberanian. Jadi nanti di sini berdiskusi nanti itu, maka kalian akan Bapak suruh presentasikan. Di situ nanti akan kalian jawab tentang semua pertanyaan. Ya, yang nggak biasa tidak berani harus berani tampil. Ya, bisa dipahami ya. Satu lagi coba tujuan diskusi itu apa? Tujuan berdiskusi adalah Mengeluarkan pendapat. pendapat ya. Nah itu ya, tujuan diskusi mengeluarkan pendapat. Yang terakhir kemudian untuk manfaat diskusi Mendapatkan informasi dari teman. nah itu manfaatnya nah ya, mendapatkan informasi dari teman. Berdiskusi adalah ini, dengan berdiskusi melalui kegiatan diskusi memberi petunjuk cara mencapai suatu tempat serta didik mampu menyampaikan petunjuk arah dengan tepat itu yang nanti akan kita jalankan ya. Nah, ini pelajaran waktu pertemuan kita yang ketiga, yaitu kemarin sudah kalian baca semua, yaitu cerita tentang awas. Ya, jadi materi itu sudah kalian baca kemarin, yaitu cerita tentang awas. Tentunya kalian sudah memahami per paragraf itu, ya. Nah, tapi untuk lebih kalian paham, sebaiknya kalian simak dulu baca dalam hati.
Kenapa? Karena habis ini ada lembar kerja yang harus kalian jawab. Bisa dipahami anak sekalian? Oke, Bapak kasih kesempatan menyimak dan membaca teks bacaan itu kurang lebih 5 menit karena sedikit aja, ya. Oke, bisa dimulai. Sudah nak? Yang belum 2 menit lagi. Dipahami dulu 2 menit lagi ya. Setelah dipahami ada kata jawaban yang harus kalian jawab. Ya. Oke sudah. Ini berikutnya ada lembar kerja yang harus kalian jawab ya. Ditulis dengan menggunakan tulisan yang rapi dan benar. Ya. Mana huruf kapitalnya ya, ingat tadi itu contoh yang disampaikan teman kalian tadi itu ya, ditulis dengan menggunakan huruf yang rapi, indah dan benar ya. Lepas ya, dan jawaban itu ada di materi yang kalian baca tadi ya. Ditulis namanya, ditulis kelasnya, ditulis. Menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan Rudy? Mengapa? Nah, berarti mengapa itu ingat jawabannya karena ya. Jadi menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan Rudy? Ya tadi ada di materi. Nah itu ya, ada di materi. Kalau kalian sudah pahami semua bisa menjawab itu nah ya. Yang nomor 2, bagaimana pendapat kalian tentang tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor? Jelaskan pendapat kalian ya. Nah ini Bapak kasih waktu 15 menit ya, hanya 2 soal dan 2 jawaban ya. Waktunya kurang 4 menit. Sudah semua? Sudah semua nak? Kalau sudah semua Bapak yang ambil tugas kalian ya. Berikutnya sekayaknya tangan kalian itu capek ya. Jadi alangkah baiknya kita SBK dulu ya, berdiri semua. Ayo semangat ya.
kita buat kelompok. Nah, jadi kelompok kalian tidak boleh yang kelompok ini orangnya begini semua. Harus adil ya. Karena nanti ada salah seorang dari kalian mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan ya. Nah, ini kesempatan kalian untuk yang belum pernah ke depan untuk presentasi. Tidak boleh malu, harus berani. Nah, tadi diingat tujuan diskusi apa? Pelatih keterampilan dan keberanian ya. Yang sudah masuk ke pada usaha ya, nanti yang lain. Ya, paham ya? Paham? Oke. Oke, anak pintar, tutup mulut. Tugas kalian apa? Bapak bacakan dulu teks bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya adalah jauh dan dekat. Tuh, ada banyak cara orang bepergian. Paling mudah tentu saja dengan berjalan kaki. Namun, untuk menempuh jarak yang jauh berjalan kaki sungguh melelahkan. Kita membutuhkan kendaraan. Dengan demikian, perjalanan bisa ditempuh dengan lebih cepat. Itu pertama ya. Berikutnya, kendaraan juga disebut alat transportasi. Berdasarkan tenaga bergeraknya, kendaraan terbagi jadi dua, yaitu apa aja itu? Kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan kendaraan yang digerakkan oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Kendaraan yang digerakkan oleh mesin antara lain seperti mobil, sepeda motor, pesawat terbang, dan kereta api. Sementara itu, delman, gerobak, kereta kuda didirikan oleh hewan, sedangkan sepeda didirikan oleh kaki pengendaranya. Itu paragraf kedua. Berikutnya, menariknya orang-orang juga mengendarai hewan secara langsung, tidak duduk di atas kereta atau gerobak yang ditarik hewan. Hewan yang dijadikan langganan ataupun sebagai penarik kereta biasanya memiliki kelebihan seperti kuat berjalan jauh, kuat membawa beban, atau mampu berlari kencang. Mungkin kalian sudah tahu kuda, sapi, atau kerbau dijadikan tunggangan ataupun penarik kereta. Di negara lain orang-orang juga menaiki keledai, unta, bahkan gajah. Ya. Berdasarkan tempat pemakaiannya, ada kendaraan yang digunakan di daratan, di perairan, dan di udara. Kendaraan darat misalnya sepeda, mobil, truk, kereta api, atau hewan seperti kuda dan unta. Nah, itu ada kamu itu ya. Di sebagian daerah yang memiliki banyak sungai, bepergian lewat air terkadang lebih disukai. Walaupun sudah ada jalan raya, banyak orang tetap memilih lewat sungai. Alat transportasi di sungai antara lain seperti apa? Sampan, perahu cepat, atau kapal yang berukuran besar, bahkan bisa mengarah ke lautan. Nah, yang terakhir, perhatikan ya. Ada jenis kendaraan yang mampu melintas di udara. Nah ya, ada seperti apa Pak? Seperti helikopter dan pesawat terbang. Kecil atau besar, jadi ada kecil ataupun besar. Ada pula kendaraan yang sampai keluar angkasa. Seperti apa itu? Disebut pesawat luar angkasa. Sudah Bapak baca dengan jelas. Angkat depan karena materi ini sudah Bapak sampaikan berulang kali. Ya. Bisa dipahami nggak ya? Bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, karena ini adalah kerja kelompok. Nah, tugas kalian adalah sekarang diperhatikan. Pilihlah satu kendaraan yang kalian suka. Jawablah pertanyaan yang telah Bapak sediakan. Yang pertama, apa saja alat transportasi yang dapat digunakan di sungai atau di laut? Adakah yang sama? Tentunya jawaban kalian bervariasi, sama ya. Kemudian tahukah kalian alat transportasi darat yang disebut dokar? Apakah yang dapat kalian ceritakan tentang dokar? Yang ketiga, ya. Di sebagian daerah perahu disebut juga dengan sampan. Apa sebelah perahu di daerah kalian ditarakan? Ya. Yang terakhir, nih. Menurut kalian mengapa ada banyak jenis kendaraan? Nah, tentunya jawaban bervariasi. Setelah kalian menjawab semuanya, nanti presentasi di depan untuk mewakili setiap kelompoknya. Oke?
kasih waktu kurang lebih 15 menit. Nah, sudah maksimal itu ya. Waktunya kurang 7 menit. Nah, kalau sudah, sekarang pahami dulu. Setelah dipahami, kalian presentasikan ke depan. Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1, 2 sudah. Kelompok 2 sudah juga. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4? Kelompok 4 sedikit lagi. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Oke, yang jadi ketua tadi untuk presentasi ke depan dipahami ya. Setelah itu kalian presentasi ke depan. Nah, ya, sudah. Oke, sudah semua? Sudah semua? Oke, kalau sudah semua persiapan ya. Kelompok mana dulu yang berani tampil ke depan? Oke, kelompok 1 dulu diwakili oleh Frida Molida ya. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil berdiskusi saya sama teman-teman saya. Apa saja alat transportasi yang dapat digunakan sungai atau di laut, adakah yang sama? Jawab, di sungai kapal, di laut kapal, tidak ada yang sama. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya untuk kelompok 4 Nuril tampil ke depan ya untuk memperhatikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang diskusi saya kelompok 4. Tahukah kalian alat transportasi di darat disebut dokar apa? Apakah yang dapat kalian ceritakan tentang dokar? Dokar adalah alat transportasi tradisional dan menjadi salah satu warisan budaya Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok sudah siap? Di 2 diwakili oleh Surya ya. Dan perahu di daerah kalian. Apa namanya? Perahu supir ketinting. Oh ya, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan untuk Surya. Yang terakhir untuk kelompok 4 habis ini kita jawab dan kita diskusi masing-masing ya, masuknya sama Pak ya. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Menurut kalian mengapa ada banyak jenis kendaraan? Karena bisa dipakai buat apa saja. Karena bisa dipakai buat apa saja. Oh iya iya. Oke, kita bahas ini ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekarang kita bahas sama-sama dulu ya Nak ya. Sebelum pelajaran nanti kita tutup ya.
Oke ya. Jadi untuk kelompok 1 tadi itu menjawab apa saja alat transportasi yang dapat digunakan di sungai atau di laut. Apakah salah? Tentunya berbeda. Jadi alat transportasi yang digunakan di darat atau di laut itu berbeda. Kalau di darat tentunya kalian tahu semua, mulai dari kendaraan mobil, motor, sepeda ontel dan lain sebagainya. Tidak ketinggalan namanya kereta api itu adalah dokar ya. Nah, dokar. Nah, coba Bapak ingin tahu itu perbedaan dokar, terus kereta kencana, terus delman ya. Coba di ini Fatihah. Kereta adalah alat transportasi darat yang menggunakan roda 4 atau lebih dan ditarik oleh 2 ekor kuda atau lebih. Nah, itu namanya kereta kencana. Jadi biasanya itu di kendaraan darat tanpa mesin tapi menggunakan 4 roda atau lebih dan ditarik oleh 2 kuda. Nah, berikutnya kendaraan tadi dokar atau Delman adalah alat transportasi darat tanpa mesin menggunakan 3 roda atau lebih dan ditarik seekor kuda. Nah, itu delman. Yang terakhir dokar. Dokar adalah alat transportasi darat tanpa mesin dan menggunakan roda dan kuda. Oke, cukup jelaskan sekalian. Dokar tadi adalah kendaraan transportasi darat tanpa mesin ya, tapi menggunakan roda 2 dan ditarik oleh seekor kuda. Cukup paham ya? Paham ya? Berikutnya tutup ya. Yang kedua tadi itu apa pertanyaannya? Tahukah kalian alat transportasi darat yang disebut dokar? Sudah. Yang ketiga di daerah-daerah perahu sudah juga. Yang terakhir, menurut kalian mengapa ada banyak jenis kendaraan? Ya, itu sesuai kebutuhan. Tentunya banyak kendaraan. Kalau mau pengen ke luar pulau menggunakan udara, kepengen pesawat terbang, naik pesawat terbang. Di Surabaya naik kereta api, pengen kereta api cepat sampai Jakarta, kereta api cepat. Jadi paham ya? Jadi paham semua? Oke, evaluasi belajar dulu. Anak-anak apa tanya dulu? Kira-kira materi apa yang kita pelajari tadi? Tentang apa ya? Tentang Jauh dan dekat. sama apa lagi nak? Tentang awas. Berarti kalau awas itu menceritakan tentang rambu lalu lintas ya. Tidak pernah ya. Nah, kalau jauh dekat tentang alat transportasi. Ini Bapak ingat kembali, kalau kalian ingin selamat di jalan, tentunya kalian harus mentaati semua rambu lalu lintas. Tapi kalau kalian kepengen kemanapun, kalian bisa memilih kendaraan baik kendaraan yang menggunakan mesin atau kendaraan yang menggunakan hewan. Bisa dipahami nggak? Cukup paham sekalian? Kalau cukup paham. Sebelum ditutup, kita berdoa semoga pembelajaran yang kita pelajari tadi itu mendapatkan
ridho dari Tuhan dan mendapatkan ilmu, tambahan ilmu yang bermanfaat ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.